Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok mata kuliah Sistem Informasi Pembelajaran dengan saya Putri Maharani NIM 235720111032 dan saya Sucitri Amanda NIM 235720111033. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Sri Restuningsi Ekom selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Pembelajaran yang telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan hasil penelitian kami dengan judul Sistem Informasi Berbasis Learning dengan menggunakan metode Blended Learning dan Project Based Learning di SMA Negeri 12 Padang. Selamat menyaksikan. Baiklah, dalam presentasi ini kami akan menjelaskan mulai dari latar belakang masalah, konsep sistem yang kami usulkan, hingga manfaat yang diharapkan dari sistem tersebut. Alasan kami mengangkat topik ini karena proses pembelajaran di sekolah saat ini masih memiliki beberapa kendala. Materi pembelajaran belum tersimpan dalam satu sistem yang terpusat, pengumpulan tugas masih menggunakan berbagai media, dan guru juga cukup kesulitan memantau perkembangan belajar siswa. Selain itu, pengelolaan proyek pembelajaran belum tersedia dan proses rekap nilai masih dilakukan secara manual. Karena itu, kami mengusulkan sebuah sistem informasi pembelajaran berbasis e-learning yang menggabungkan metode blended learning dan project-based learning agar proses belajar mengajar menjadi lebih efektif dan terorganisir. Selanjutnya, rumusan masalah dan tujuan. Di permasalahan yang ada, dari permasalahan yang ada, kami merumuskan beberapa pertanyaan, yaitu bagaimana merancang sistem pembelajaran berbasis e-learning, bagaimana menerapkan metode based learning, bagaimana menerapkan metode blended learning dan project based learning ke dalam sistem, serta bagaimana membuat rancangan basis data dan UML yang sesuai. Sedangkan tujuan kami adalah menghasilkan rancangan sistem yang dapat mendukung pembelajaran digital dan membantu guru maupun siswa dalam kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya, masuk ke konsep sistem yang diusulkan. Konsep sistem yang kami usulkan terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama adalah e-learning sebagai media pembelajaran digital. Yang kedua adalah blended learning, yaitu kombinasi pembelajaran tatap muka dan pembelajaran online. Dan yang ketiga ada project-based learning yang berfokus pada pengerjaan proyek oleh siswa. Ketiga konsep ini digabungkan agar pembelajaran tidak hanya lebih fleksibel, tapi juga lebih efektif dan berorientasi pada praktik. Selanjutnya, kita masuk ke metode blended learning. Blended learning adalah metode pembelajaran yang menggabungkan proses belajar di kelas dengan pembelajaran secara online. Dengan metode ini, siswa tidak hanya belajar saat berada di sekolah, tetapi juga bisa mengakses materi kapan saja melalui sistem. Manfaatnya adalah pembelajaran menjadi lebih fleksibel, siswa lebih mandiri, dan waktu belajar di kelas dapat dimanfaatkan dengan lebih maksimal. Selanjutnya, kita masuk ke metode Project Based Learning atau PJBL. Selain blended learning, sistem ini juga menerapkan project-based learning atau PJBL. Dalam metode ini, siswa belajar melalui pengerjaan proyek. Tahapan yang dimulai dari menentukan proyek, membuat perencanaan, melaksanakan proyek, mempresentasikan hasil, dan juga kemudian melakukan evaluasi. Jadi, metode ini dipilih karena dapat meningkatkan kreativitas, kemampuan belajar, kemampuan bekerja sama, kemampuan memecahkan masalah, dan berpikir kritis. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Putri Marani. Selanjutnya kita akan membahas tentang aktor dan metode pengembangan sistem. Pada sistem ini terdapat 3 aktor utama, yaitu admin, guru, dan siswa. Admin bertugas mengelola data pengguna dan data akademik yang diperlukan sistem. Guru bertugas untuk mengelola materi, tugas, proyek, serta melakukan penilaian. Sedangkan siswa menggunakan sistem ini untuk mengakses materi, mengumpulkan tugas, mengunggah proyek, dan melihat nilai. Untuk mengembangkan sistem ini, kami menggunakan metode waterfall yang terdiri dari analisis kebutuhan, perancangan, dan implementasi pengujian serta evaluasi. Selanjutnya, di sini ditampilkan use case diagram dan diagram activity. Nah, untuk use case diagram, ini digunakan untuk menggambarkan hubungan antara pengguna dengan sistem. Dari diagram tersebut dapat kita lihat bahwa fitur-fitur yang dapat diakses oleh admin, guru, dan siswa sesuai dengan hak dan hak aksesnya masing-masing. Dengan use case diagram, kebutuhan siswa dapat digambarkan secara jelas sebelum sistem itu dikembangkan. Selanjutnya kita membahas activity diagram. Nah, activity diagram ini menunjukkan alur aktivitas yang dilakukan oleh pengguna saat menggunakan sistem, mulai dari kita login hingga menjalankan berbagai proses pembelajaran. Melalui diagram ini, kita dapat memahami bagaimana proses yang terjadi di dalam sistem secara lebih detail. Dapat dilihat dari PPT ini. Selanjutnya, masuk ke perancangan basis data. Pada tahap ini, kami merancang basis data yang akan digunakan untuk menyimpan seluruh informasi dalam sistem. Data yang disimpan meliputi data pengguna, data materi pelajaran, tugas, proyek, dan penilaian. Perancangan basis data
sangat penting karena menjadi dasar agar data tersebut dapat tersimpan dengan rapi dan mudah dikelola. Nah, berikut adalah lanjut kita masuk ke materi fitur utama sistem dan tampilan antarmuka sistem. Nah, di sini fitur yang kami rancang sistem yang kami rancang memiliki beberapa fitur utama. Mulai dari fitur login, dashboard, manajemen materi, pengelolaan tugas, pengelolaan proyek, monitoring aktivitas belajar, hingga fitur penilaian. Fitur-fitur ini dirancang untuk mendukung seluruh proses pembelajaran dalam satu sistem yang terintegrasi. Nah, di sini tampilan antarmuka sistem. Nah, terdapat halaman login, dashboard admin, dashboard guru, dashboard siswa, halaman materi, tugas, proyek, dan penilaian. Tampilan ini dirancang sederhana dan mudah digunakan sehingga pengguna dapat mengakses fitur yang dibutuhkan dengan lebih nyaman. Nah, selanjutnya, hasil dan manfaat sistem ini. Nah, dari sistem yang kami rancang, terdapat beberapa manfaat yang dapat dirasakan oleh berbagai pihak. Yang pertama bagi siswa. Selanjutnya masuk ke hasil dan manfaat sistem. Nah, dari sistem yang kami rancang, terdapat beberapa manfaat yang dapat dirasakan oleh berbagai pihak. Bagi siswa, sistem memudahkan akses materi, pengumpulan tugas, dan melihat hasil dari tugas tersebut, atau kita sebut dengan nilai. Selanjutnya, bagi guru, sistem membantu mengelola pembelajaran serta memantau pengembangan siswa dengan lebih mudah. Sedangkan bagi sekolah, sistem ini dapat mendukung transformasi digital dan meningkatkan aktivitas proses belajar dalam pembelajaran. Oke, kita masuk ke kesimpulan. Berdasarkan hasil perancangan yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa sistem pembelajaran berbasis e-learning berhasil kami rancang sesuai dengan kebutuhan. Penerapan blended learning membuat proses belajar menjadi lebih fleksibel, sedangkan project based learning mendukung pembelajaran berbasis proyek yang lebih aktif. Selain itu, sistem ini dapat membantu pengelolaan materi, tugas proyek, dan penilaian secara lebih efektif, serta mendukung digitalisasi pembelajaran di sekolah. Baik, kita akan masuk ke Baiklah, webnya. sekarang saya akan menjelaskan mengenai aplikasi yang sudah kami buat. Ya, di sini kami menggunakan Laravel 12 dan PHP Native sebagai bahasa pemrograman untuk merancang aplikasinya. Dapat dilihat di sini lengkap ada controller, ada models, ada view, database, migration, out, semuanya lengkap di sini. Ada routes. Nah, di sini dapat dilihat uh, di sini dapat dilihat sendiri untuk codingannya. Kita langsung saja masuk ke dalam aplikasinya. Di sini kita akan mencoba menjalankan dari awal. Di sini saya sudah membuka PHP Artisan Self dan langsung keluar link untuk membuka aplikasinya. Langsung saja kita tekan. Karena tadi kita sudah login, mungkin kita coba untuk logout dulu. Nah, lalu kita coba. Nah, sebelum saya menjelaskan, selain fitur yang sudah berjalan saat ini, aplikasi ini masih dapat dikembangkan lebih lanjut. Pada versi yang kami buat sekarang, seluruh proses masih menggunakan satu role, yaitu administrator. Jadi, administrator bertugas mengelola seluruh data, mulai dari data guru, siswa, kelas, mata pelajaran, materi, tugas, proyek, pengumpulan proyek, hingga pemberian nilai. Nah, alur yang berjalan saat ini adalah yang pertama kita login dulu. Di sini saya sudah mengatur username dan juga passwordnya untuk admin. Nah, setelah itu kita bisa langsung masuk ke dashboard. Um, di dashboard ini kita dapat melihat statistik atau jumlah data-data yang ada saat ini, seperti jumlah guru, siswa, kelas, dan lain-lain. Nah, di bawahnya juga sudah kami buat kredit kami, yaitu Sucitri Amanda dan Putri Maharani. Nah, um, pertama, administrator memasukkan data master terlebih dahulu, kemudian membuatkan mata pelajaran, membuatkan materi pembelajaran, membuat tugas, proyek, dan mencatat pengumpulan tugas atau proyek, lalu memberikan nilai dan catatan dan mencatat hasil pembelajaran. Namun untuk pengembangan selanjutnya, sistem dapat dibuat menjadi aplikasi multi-user dengan 3 role utama, yaitu administrator, guru, dan siswa. Administrator berfungsi mengolah data master seperti data guru, siswa, kelas, akun pengguna, dan mata pelajaran. Administrator juga bertugas untuk mengatur hak akses pengguna dalam sistem. Guru nantinya dapat login menggunakan akun masing-masing. Guru dapat mengunggah materi pembelajaran, membuat tugas dan proyek, melihat hasil pengumpulan siswa, memberikan nilai, serta memberikan catatan atau umpan balik kepada siswa. Nah, siswa nantinya juga dapat login menggunakan akun masing-masing.
Siswa dapat melihat materi pembelajaran, mengunduh materi, melihat tugas, dan proyek yang diberikan guru, mengunggah hasil pekerjaan, serta melihat nilai yang sudah diberikan. Nah, jika sistem ini dikembangkan menjadi multi-user, maka alur bisnisnya akan berubah menjadi lebih realistis. Nah, baik, mungkin kita langsung masuk saja ke menjalankan aplikasinya. Pertama kita ke data master, yaitu yang pertama ada data kelas. Di data kelas ini dapat dilihat saya sudah menambahkan sebanyak 6 kelas. Nah, kita akan coba menambahkan kelas selanjutnya. Mungkin di sini kita bisa menambahkan 11 IPA 1. Nah, setelah kita menambahkan, data tersebut akan langsung masuk ke dalam tabel kelas. Ini juga dapat diedit. Mungkin kita edit menjadi 11 IPS 1 dan kita simpan. Ini juga bisa kita hapus seperti ini. Saat dihapus akan muncul validasi apakah ingin menghapus data. Nah, setelah berhasil dihapus akan muncul data kelas berhasil dihapus. Kita tambahkan lagi. Nah, selanjutnya kita masuk ke data master yang kedua, itu adalah data guru. Nah, di data guru ini dapat dilihat saya sudah menambahkan 6 guru. Selanjutnya mungkin kita coba tambahkan gurunya mungkin Wati. Untuk emailnya di sini. Nah, kita simpan. Nah, setelah dapat dilihat setelah kita mengklik simpan, data yang kita buat tadi langsung masuk ke dalam tabel guru. Nah, fiturnya sama seperti tadi, ada edit dan juga hapus. Tapi untuk bagian guru ini, saya menambahkan fitur lain yaitu cetak PDF. Saat kita mencetak PDF ini, data tersebut akan langsung dapat diunduh berupa file PDF seperti ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke data master ketiga, yaitu data siswa. Nah, di data siswa ini saya sudah menambahkan sebanyak 5 data. Mungkin kita tambahkan lagi di sini untuk NIS-nya mungkin 2025. Untuk nama siswanya mungkin di sini saya menambahkan Alvin. Untuk kelas mungkin 11 IPA 1, emailnya alvin.com. Nah, dapat dilihat data yang kita buat tadi sudah langsung masuk ke dalam aplikasi. Sama seperti yang sebelumnya, ini juga ada fitur edit dan juga hapus. Nah, kita langsung saja masuk ke data master keempat, yaitu mata pelajaran. Di mata pelajaran ini dapat dilihat saya sudah menambahkan 6 data. Nah, yang masing-masing itu ada kode, nama mata pelajaran, dan guru yang mengajar di mata pelajaran tersebut. Kita coba untuk menambahkan mata pelajarannya. Untuk kode mata pelajaran kita buat di sini 07, untuk nama mata pelajarannya MK. Untuk gurunya mungkin Wati Salma ini. Nah, langsung saja kita simpan dan masuk ke tabel mata pelajaran. Fiturnya sama seperti tadi, ada edit dan juga hapus. Nah, selanjutnya untuk materi kita masuk ke pembelajaran, ini di sini ada bagian materi. Nah, untuk bagian materi ini sama seperti tadi, fiturnya ada tambah materi, edit, hapus. Nah, CRUD-nya di sini lengkap. Nah, kita coba menambahkan materi yang baru. Untuk BK ini biasanya ada mata pelajaran pengenalan diri sendiri, pengenalan diri. Nah, deskripsinya mungkin kita bisa cari di Google dulu. Materi untuk deskripsinya kita ambil dari Google saja. Nah, dapat dilihat langsung masuk ke dalam tabel materi. Ini juga bisa diedit dan dihapus sama seperti tadi. Selain itu, kita juga masih bisa mengembangkan untuk fitur di bagian ini. Nanti mungkin kita bisa menambahkan fitur untuk mengupload materi berdasarkan mata pelajaran atau berdasarkan guru dari mata pelajaran itu. Mungkin itu saja dari saya. Untuk fitur selanjutnya, yaitu tugas, proyek, dan penilaian akan dijelaskan oleh teman saya, Putri Mahdana. Oke, baik, saya akan melanjutkan membahas fitur tugas. Nah, di sini adalah dashboard, tampilan dari dashboard tugas. Baik, mari kita tambahkan. Oke, mata pelajarannya bahasa Jepang. Judul tugas latihan 10. Deskripsi perkenalan lingkungan rumah. Deadline-nya besok, kita buat ya tanggal 24. Oke, mari kita simpan. Oke, nah di sini sudah tertambah ya. Tadi kita memasukkan data tugas bahasa Jepang, latihan 10, perkenalan lingkungan rumah, dengan deadline tanggal 24 bulan 6. Baik, kita coba fitur editnya. Nah, oke di sini kita mungkin ngedit perkenalan lingkungan rumah, impian, nah, dan rumah impian. Oke. Nah, sudah terupdate ya. Oke, coba kita maaf. Oke, lanjut kita coba fitur hapus. Nah, di sini juga ada validasinya ya. Apakah yakin menghapus data? Oke, kita jangan hapus dulu, kita cancel aja.
Tapi mari kita coba yang lain gitu. Baik, kita coba hapus yang latihan BK1. Oke, mari kita hapus. Nah, tugas berhasil dihapus. Oke, lanjut ke fitur proyek. Nah, di sini mahasiswa atau di sini kita bisa menambahkan proyeknya. Baik. Oh ya, semua ini akan dikerjakan oleh admin karena dashboard kami baru mana bahasa Jepang. Judul proyek, tugas praktek mandiri, deskripsinya, perkenalan diri dan capaian dan pencapaian mana? Pencapaian. Pencapaian. Oke. Karena ini tugas lumayan berat ya. Kita kasih deadline sampai hari tanggal 28. Oke, di sini berhasil tersimpan bahasa Jepang, praktek mandiri, perkenalan. Oke, Mak. Perkenalan diri dan pencapaian. Oke, mari kita edit. Di sini tadi kurang M-nya. Perkenalan, perkenalan diri dan pencapaian diri. Oke. Mari kita update. Oke, ini berhasil diupdate ya. Oke, coba kita hapus file lain aja. Oke, di sini juga ada validasinya. Apakah yakin menghapus data tersebut? Oke, kalau kita yakin, kita tekan oke. Nah, di sini otomatis yang BK tadi langsung terhapus. Lanjut, pengumpulan tugas. Tambahkan pengumpulan. Nah, oke, maaf. Kita kembali dulu. Baik, berikut adalah tampilan dashboard pengumpulan tugas. Oke, di sini ada tabel yang berisi field-fieldnya ada siswa, tugas, file, tanggal, nilai, dan aksi. Oke, oke, kita pilih Alvin, tugas 10. Kita kumpulin hari ini. Today. Oke, kita choose file. Kita coba yang ini ya. Anggap aja ini filenya. Nilainya 98. Catatan dari gurunya bagus, tingkatkan prestasi. Oke, kita simpan. Sudah terdownload. Oke, sudah termasukkan pengumpulan tugasnya. Sudah berhasil menyimpan pengumpulan tugas. Nah, berikut yang kita masukkan tadi. Kita coba fitur edit. Nah, mungkin kita videonya lebih menarik lagi nih. Kita ubah menjadi nilainya 100. Oke, mari kita ubah. Terubah? Ya, bisa terubah. Nilainya menjadi 100. Oke, coba kita hapus ya. Nah, oke. Mungkin kita bisa hapus. Oke. Nah, Alvin tadi terhapus. Oke, lanjut ke pengumpulan proyek. Berikut adalah tampilan file atau tampilan dashboard dari pengumpulan proyek. Oke, mari kita coba. Apakah bisa kita mengumpulkan proyek? Oke, si Alvin. Alvin mengumpulkan proyek tugas mandiri. Nah, oke, kita coba filenya. Ya, mungkin. Kita coba file acak aja ya. Statusnya terkumpul. Oke, nah di sini sudah tertambah datanya. Alvin, tugas praktek mandiri. Oke, coba kita edit. Edit. Ini kita mungkin dia terlambat. Jadi mungkin filenya salah ini. Jadi kita bisa tukar filenya. Misalnya ini, ini ya. Kita sebagai contoh aja ya. Kita update. Nah, sudah terupdate. Oke, coba kita hapus. Oke, di sini juga ada validasi datanya ya, yaitu apakah yakin menghapus? Kalau yakin, kita hapus. Oke, lanjut kita membahas fitur yang terakhir yaitu fitur nilai. Nah, berikut adalah tampilan-tampilan dari fitur nilai. Nah, bisa tambah nilai ya. Siswa, Alvin, tugas, tugas 10, proyek, video praktek mandiri, nilai 99, catatan, sangat baik, lanjutkan, prestasi. Oke, mari kita simpan. Oke, di sini juga sudah dapat kita tambahkan data yang tadi sudah tertampil ya. Alvin latihan 10, praktek tugas mandiri atau praktek mandiri dengan nilai 99 dan catatan sangat baik. Mari kita edit. Nah, di sini nilai Alvin itu kayak terlalu tinggi, gurunya salah nilai. Jadi kita ubah misalnya udah 95. Oke, coba kita update. Bisa diedit. Oke, di sini terupdate ya. Yang kita ubah tadi kan di bagian nilai, di sini nilainya menjadi 95 dari 99 yang tadi. Oke, kita coba fitur hapusnya. Nah, ini langsung terhapus ya. Oke, mari kita coba cetak PDF. Nah, di sini langsung tertampil apabila kita tekan cetak PDF, langsung tertampil laporan nilai siswanya. Nah, baik. Oke. Nah,
Oke, terima kasih atas penjelasan saya tadi. Semoga dimengerti. Terima kasih. I just had to let you know you're